Halo, aku Syah. Aku mau cerita sedikit tentang pengalamanku di saat aku ketindihan. Menurutku, ketindihan adalah momen di mana seseorang diganggu makhluk astral atau bangsa tak kasat mata. Di saat makhluk tersebut ingin berkomunikasi dengan kita, namun tidak bisa berkomunikasi secara nyata maupun di dalam mimpi. Sehingga terjadilah ketindihan, yaitu tidak tidur ataupun tidak bangun. Awal mula aku ketindihan adalah saat aku di bangku SMP. Aku tidak tahu apakah keluargaku memiliki keturunan spesial atau apa. Tapi ibu dan nenekku memang sering ketindihan. Pada saat itu aku sudah sangat senang karena sepertinya aku tidak ketindihan seperti ibu dan nenekku. Tapi pada suatu hari aku menonton film horor sendirian. Dan disitulah aku mengetahui berbagai macam hantu-hantu Jawa. Aku pada saat mencari tahu tentang hantu-hantu itu, aku merasa baik-baik saja. Tapi entah mengapa, pada hari itu aku selalu kepikiran mengenai hantu-hantu itu. Aku sampai merinding tanpa sebab di momen-momen tertentu. Dan sejak saat itu, setiap jam 12 malam, aku selalu terbangun dengan keadaan keringat dingin, merinding, dan ketakutan. Itu selama seminggu aku selalu terbangun di tengah malam. Dan puncaknya adalah, aku merasa aku sudah terbangun, namun tidak bisa bergerak. Aku belum sadar kalau ini ketindihan. Aku melihat seorang perempuan berambut pendek di depan kasurku berwarna hitam. Wajahnya tidak terlalu jelas. Setelah agak lama aku memperhatikannya, tiba-tiba rambutnya hilang. Badannya menjadi tinggi dan sangat besar. Aku tidak tahu itu apa, tapi dia besar, tinggi, dan jika aku pikir sekarang, mungkin saja itu genderuwo. Namun, di situ aku hanya diam saja, karena tidak bisa apa-apa juga. Aku tidak bisa bangun. Dan saat aku tersadar dan benar-benar membuka mata, sosok itu hilang dan hanya menjadi bayangan tas yang ada di belakang pintu. Aku saat itu masih positive thinking karena aku tidak tahu sebenarnya apa yang aku alami itu. Namun untuk kali keduanya aku ketindihan lagi. Kali ini tidak ada siapa-siapa. Aku cukup lama terbaring di kamar dan tidak bisa berbuat apa-apa. Aku sudah paham, pasti ini ketindihan. Tapi ketindihan kali ini berlangsung sangat lama sekali. Namun tidak ada sosok apapun. Aku panik karena aku takut kalau aku mati. Aku teriak-teriak berharap ibuku mendengarkan aku dan membangunkanku. Aku benar-benar takut kalau aku tidak bisa bangun. Setelah aku berteriak-teriak, tiba-tiba ada seorang yang masuk. Aku pikir itu ibuku. Aku langsung lega dan berpikir dia akan membangunkanku dari ketindihanku. Namun, ternyata orang itu bukan ibuku. Aku tidak tahu siapa dia, tapi dia berbisik di telinga kananku. "Kuburanmu wis siap." Yang artinya, kuburanmu sudah siap. Setelah dia berkata seperti itu, dia langsung pergi meninggalkan aku. Aku langsung berteriak-teriak minta tolong. Tapi tiada yang bisa mendengarkanku. Setelah sekian lama aku teriak-teriak, akhirnya aku terdiam, mencoba tenang, dan aku pun bangun dari ketindihanku. Aku melihat tubuhku masih utuh dan masih aman, juga masih hidup. Aku bersyukur aku bisa terbangun dari ketindihan itu, karena aku benar-benar takut jika aku benar-benar mati. Di ketindihan-ketindihan berikutnya, memang saat aku ketindihan, aku melihat sosok. Jadi, sosok-sosok tersebut hanya diam, tidak melakukan apa-apa. Mereka hanya berdiri menatapku, kadang mengagetkanku, dengan tiba-tiba yang sebelumnya berada jauh dariku, tiba-tiba muncul di depan mataku seperti itu. Itu sudah banyak sekali aku alami, dan berbagai bentuk juga aku lihat. Aku pikir aku mengalami ketindihan karena aku kelelahan.
Namun, di saat aku tidak kelelahan pun, aku tetap bisa ketindihan. Yang paling sering adalah ketika aku pulang malam melewati hutan-hutan atau aku baru saja berkunjung di tempat yang angker. Biasanya malamnya aku akan ketindihan. Apalagi jika saat aku pulang ke rumah, aku tidak wudhu, tidak mandi, dan langsung tidur. Itu benar-benar sangat beresiko untuk aku ketindihan. Aku adalah seorang penari. Jadi aku selalu pulang malam, bahkan pulang tengah malam untuk latihan dan melewati hutan-hutan setiap aku pulang. Kadang aku kelelahan dan langsung tidur. Disitulah titik lemahku. Biasanya para makhluk halus sering muncul di ketindihanku. Ada satu momen ketindihan yang menurutku lumayan menggerikan. Ketika aku menonton film KKN di Desa Penari. Aku adalah penari yang sangat-sangat suka dengan menari dan aku juga sangat excited melihat film KKN di Desa Penari ini. Sebenarnya aku tidak terlalu takut dengan film penari ini, karena juga tidak terlalu seram dan menurutku biasa-biasa saja. Tapi karena entah kenapa aku tertarik, aku menonton film ini sampai berulang-ulang kali. Dan malam itu juga aku sebelum tidur latihan nari sebentar dengan menggunakan selendangku satu-satunya, yaitu selendangku warna hijau. Dan sampai malamnya aku tertidur. Lalu di jam 3 pagi aku terbangun. Aku melihat jam dan masih saatnya aku tidur. Lalu aku tidur kembali. Namun disitulah aku ketindihan. Aku ketindihan dan di sebelah kananku ada perempuan berdiri. Rambutnya panjang, lurus, cantik sekali. Aku tidak terlalu ingat betul, tetapi aku tidak bisa melihat mukanya. Dia memakai mahkota dan busananya adalah hitam hijau. Ya, sebelumnya hanya diam saja, dan aku juga hanya memperhatikan dia. Lalu aku juga merasa bahwa dia memegang tangan kananku. Dia mengelus tangan kananku dan memegang erat. Setelah itu, dia berkata, "Melu aku ya, Nduk." Yang artinya, "Ikut aku ya, Nak." Di situ, aku tidak bisa berkata apa-apa. Aku juga tidak menjawab apa-apa. Aku hanya merasakan tanganku dipegang erat oleh wanita itu. Setelah itu, aku hanya berdiam sambil membaca doa, seperti saat aku ketindihan selalu membaca doa. Lalu aku terbangun, dan yang benar saja, tangan kananku berada di kursi di sebelah kasurku. Jadi posisinya itu seperti tangan yang habis digenggam, dan di situ tanganku terasa sakit, seolah-olah habis dipegang erat oleh seseorang. Itulah beberapa cerita tentang ketindihan yang kualami. Namun aku masih bisa berpositif thinking. Mungkin karena menurutku ini adalah hal normal yang dialami oleh orang saat ketindihan. Namun saat aku bercerita kepada beberapa temanku, mereka bilang bahwa itu tandanya aku agak sensitif. Karena memang jika aku merasakan sesuatu hal yang berbeda, ataupun seperti yang aku bilang di atas, ketika aku mengunjungi atau melewati daerah angker, biasanya malamnya aku selalu ketindihan. Dan yang aku pelajari dari video-video mengenai hal-hal mistis itu, artinya makhluk-makhluk halus itu ingin berkomunikasi denganku, tapi tidak bisa berbicara dengan mereka di dunia nyata, dan mereka juga tidak bisa masuk melalui mimpi, sehingga muncullah ketindihan. Cukup sekian cerita ketindihan dari Syah. Terima kasih.